juga, dan setiap kita makan dia ikut ngecap-ngecap. Itu kata dokter adalah salah satu indikasi yang sudah dikategorikan siap makan. Anak nih di pas panggung mungkin kali. Yang pasti sebenarnya seneng banget ya anak dia. Oh, nggak mau ganti baju, mau ke baju princess dia. Seneng dia pakai baju itu, nggak mau ganti itu. Alhamdulillah hari ini Mbak Moana ikut kita. Dia senang di tengah keramaian sih sebenarnya, karena biasanya emang dari newborn banget tuh aku biasain dia ketemuin sama orang-orang supaya terbiasa, karena kan yang kita tahu papa ibunya adalah public figure yang terbiasa dengan orang rame di tengah keramaian. Jadi kalau misalnya anaknya susah di keramaian kan akan repot. Jadi alhamdulillah di usia 4 bulan dia suka di tengah keramaian. Jadi alhamdulillah dia terlihat sangat. Tapi sempat panik nggak sih, apa ada kekhawatiran tersendiri nggak sih, apalagi bawa Moana kan live juga bisa dibilang. Jadi mungkin ada tips-tipsnya dengan juga tadi. Kalau panik maksudnya panik karena takut dia nangis atau apa gitu. Malah kita enggak, karena kita udah tahu orang tuanya kalau si anak kita tuh sukanya yang memang rame, terang, dan malah dia kalau sepi yang ngomel apa. Paling kalau misalnya ini kan jatuhnya kan malam ya, paling dari siang ke sore tadi udah aku pupuk, udah aku susuin juga, jadi perbanyak tidurnya di sore hari, jadi malamnya perbanyak main. Cuma dia kayak sekarang ini udah jam-jam segini udah kadang minta nenek, minta bobo gitu-gitu sih. Cuma alhamdulillah banget, alhamdulillah anaknya tuh malah ketawa-ketawa waktu main tuh, lagi main dia malah ya. Tapi ada bawaan tersendiri nggak sih biar Moana tenang gitu Kak? Nggak ada sih, kita nggak biasain dia nonton kayak nonton sesuatu, nonton handphone itu enggak. Mainan juga nggak ada yang dibawa gitu. Mainannya nggak ada yang dibawa, cuman yang paling penting ngajak ngobrol mulu kayak gitu tuh, kita suka diajak ngobrol, dia suka gitu. Kali ini kan bisa bilang tadi kan Moana kan tampil pasti kan ada persiapan juga. Tadi apalagi kan kali ada vlog tentang MPASI. Moana sendiri udah MPASI Kak? Atau gimana? Moana udah MPASI karena menurut dokter spesialis anaknya Moana memang alhamdulillah termasuk anak yang aktif dan sudah memenuhi syarat untuk MPASI, yaitu duduknya udah tegak, kepalanya udah tegak juga, dan setiap kita makan dia ikut ngecap-ngecap. Itu kata dokter adalah salah satu indikasi yang sudah dikategorikan siap makan. Jadi di usia 4 bulan Moana harus dan dianjurkan MPASI untuk mengejar berat badan, karena ASI sendiri aja tuh nggak cukup takutnya. Jadi karena memang aktif sekali anaknya, jadi memang harus ada makanan pendamping ASI. Tapi usia berapa sekarang? Berapa bulan? Sekarang 4 bulan banget baru masuk kayak gitu. Jadi emang benar-benar waktu dokter langsung bilang harus MPASI, kita juga benar-benar kaget, apalagi aku selaku ibunya. Jadi pas dokter bilang harus MPASI supaya tetap ada berat badan yang bertambah gitu, kita kaget banget ya, karena belum ada persiapan. Alat-alatnya belum disiapin, baby chair-nya gak ada, sendok silikonnya juga gak ada. Jadi ya kemarin alat seadanya, sendok yang gede, bangku didudukin di sofa gitu. Tapi alhamdulillah responnya baik ya. Alhamdulillah dia ngecap-ngecap, dia ngunyah, dan dia telan. Apa aja yang dibikin sama Icis sendiri gitu, empasinya? Yang pertama kita cemilan dulu, karena kan belum bisa makanan yang berat untuk dicerna. Jadi yang hari pertama itu kita buatnya jagung, pisang, dan ASI dihancurin banget, minum. Di hari kedua MPASI-nya daging ayam kampung, pakai wortel, pakai buncis, pakai kentang, dicampur-campur gitu sih. Jadi benar-benar cari yang ada proteinnya, cari yang ada vitaminnya juga, cari yang ada sesuatu yang bisa bikin berat badan dia bertambah. Menu pertamanya MPASI itu apa? Itu yang tadi, yang pisang, jagung, ASI dicampur jadi satu. Itu pertama. Ada kepanikan nggak sih Kak saat menangani bahkan MPASI-nya Moana pertama kalinya gitu? Enggak sih, alhamdulillah ya, kita Malah kita lihat Moana malah happy sambil senyum. dia nungguin kita lagi aduk-aduk makanan, dia nungguin, dia ngeliatin gitu. Ngecap. Jadi alhamdulillah dibantu juga sama Susian, dan kita bertiga tuh menghadapi Mbak Moana tuh nggak yang panik, nggak yang aduh gimana ya, enggak. Jadi emang kita bertiga benar-benar sambil happy, senang-senang, Iya. nggak dipikir ini gimana. Jadi ya tenang Woles aja sih, woles. kayak biasa ya. santai. jadi momen ini nggak sih spesial banget, apalagi kamu kan bisa masak yang pertama buat anak. Rasanya gimana sih Kak? Kayak aduh anakku udah gede nih, udah makan nih. Sebenarnya kalau mikir udah gede sih enggak, karena kita masih 4 bulan ya. Malah pertama tuh aku ngiranya MPASI dini, tapi kata dokter bukan. Karena katanya MPASI dini itu di bawah
3 bulan, dan 4 bulan itu bukan MPASI dini lagi. Jadi memang benar-benar terasa padahal masih kecil tapi udah makan, lebih ke situ sih. Cuman dapat saran dari netizen, dapat saran dari keluarga bahwa ini bukan suatu hal yang buruk, dan bahkan ini adalah suatu hal yang positif gitu, karena merupakan kemajuan malah ngobrol merupakan kemajuan dari si anak, karena dia udah aktif banget sehingga ASI sendiri aja tuh nggak cukup. Berarti emang tadi mikirnya karena kurang dari 6 bulan gitu ya kan? Iya, aku tuh mikirnya kurang dari 6 bulan udah sampai ASI, gimana ya, masih kecil, tapi ternyata dokter juga nggak apa-apa ya. Tapi kan ada ini kan, untuk Moana sendiri kan baru 4 bulan sudah dikasih pasti kan banyak pro dan kontra. Diki ambil itu aja. Diki ambil itu. Kenapa? Dari Karicis sendiri gimana kan, pasti kan di saat Karicis ngasih empasi untuk Moana di usia 4 bulan ini pasti kan ada pro dan kontra sendiri. Betul. Mungkin dari Karicis melihatnya gimana nih Kak? Pro kontra kalau aku sih aku lebih nggak perhatiin dengan mungkin komen netizen, walaupun itu mungkin sebagai pembelajaran buat kita, tapi kalau istri lebih ngebacain karena itu sebagai masukan juga untuk kita. Betul. Banyak yang bilang juga kasihan bayinya, belum cukup ini belum itu, tapi kan balik lagi ini dari tanya dokter ya. Jangan kata orang, kata dokter tapi emang Selalu kita kata tanya dokter emang ternyata emang dianjurkan, justru kalau kita nggak kasih makanan pendampingnya, justru kita kasihannya sama Moana karena hasilnya itu nggak cukup, padahal dia nyusui udah banyak, udah sering, bahkan sampai gumoh-gumoh, bahkan setelah DBF tambah botol gitu, karena emang aktif banget. Harus berapa naik berapa kilo Moana sendiri? Kemarin dia cuma kurang 1 gram sih sebenarnya, Dikit jadi harusnya itu 5,7, kemarin Moana 5,6, jadi emang cuma kurang sedikit aja. Hanya MPASI. Iya. Karicis, apa sih membuat Karicis sama Bang Rian sendiri menjadi salah satu orang tua yang kuat? Apalagi yang kita tahu mungkin Moana adalah salah satu anugerah terindah yang Karicis kalian dapat, tapi di sisi lain mungkin banyak orang juga yang mungkin Belum mendapatkan. iya, terus juga dapat komentar yang kurang baik dari Karicis sendiri. Gimana nih Makanya pertama kita setelah menikah itu aku selalu ngomong sama istri, kayaknya nih Indi, kita nggak perlu ditunda-tunda ya, karena kita udah punya contoh, abang saya yang 14 tahun menikah belum dapat. Alhamdulillah setelah berusaha Moana langsung dapat, dan itu merupakan anugerah terindah sekali buat kita berdua ya sayangnya. Jadi insya Allah ini amanah dari Allah, harus sebaiknya kita jaga, apalagi anak perempuan ya. Karena kan kalau kita tahu kalau itu anak perempuan kita didik dengan baik, dia sendiri nanti yang kita di surga nanti. Amin. Amin. apa yang mungkin Karicis sendiri yang biar kuat, apalagi Karicis sempat melihat juga Yang mungkin kalau yang bikin kuat senyumnya, dia ceria sekali, alhamdulillah. Moana ceria banget, masya Allah. Bahkan kalau kayak sekarang tuh lagi digodain dia suka ketawa-ketawa gitu, kadang bangun tidur ketawa-ketawa. Jadi ketika kayak lagi capek, misalnya pulang syuting malam atau pulang kerja udah kecapean, terus lihat Moana senyum, itu udah yang wah, tiba-tiba baterainya full gitu. Jadi mirip Karicis ya? masa sih? Mirip sifatnya sama kamu ya? Iya, kalau sifatnya iya, kalau mukanya mirip laki, kalau kelakuannya mirip ibunya. Apalagi yang nyungsep tuh. Iya, Karena gimana waktu tuh? hamil, perawatan pala di bawah tuh. Iya. Anaknya ngikut nyungsep pala di bawah. Terus saya juga bingung. Itu anak. mukanya juga mirip kamu. Tadi sempat rebutan ini mirip aku ya? Nggak tahu, aku sih menyerahkan semuanya kepada bapaknya. Iya lah, combine itu udah oke. Combine aku juga. Tapi selain itu juga saya pasti Moana juga kayaknya aku juga udah diajarin juga beberapa metode pembelajaran. Memang sudah sejak dini Karicis. Aku dari newborn bahkan udah bacain dia buku, udah ngajak bicara terus, udah dimulai dengan pengucapan kata tuh bukan yang cadel, bukan yang baby language tuh enggak, jadi benar-benar yang A, I, U, E, O harus jelas gitu-gitu sih. Oke, udah makasih Ya. banyak. Makasih banyak ya. Mau greeting sebentar ini. Senang banget bisa ikut serta memeriahkan acara Sinetron. Datang bersama Pak Faris. Iya, Gimana? padahal dia lagi kerja, Bela-belain? dia bela-belain. Bi, demi aku, Bi, demi cuan, Bi. Lanjutin hidup ke depan, Bi, ayo. Iya, katanya. Artinya Mas Faris kayak mau dicemplungin ke dunia entertain. Enggak. Kenapa, Kak? Enggak dicemplungin, enggak. Memang dia harus fokusnya sama ini di mana sih? Oh, bener ya? Benar. Iya, memang dia fokus sama kerjaannya dia, udah gitu. Paling kalau ada acara-acara tertentu baru ikut bareng, dan itu aku yang paksa.
gitu. Karena tadi kan emang suka kulineran di pinggir jalan gitu nggak sih? Kulineran apa? Kulineran di pinggir jalan gitu sama. Iya. Ngebor itu namanya. Jangan lupa nonton di YouTube aku Natalie Holzer ya. Like, comment, dan subscribe. Ngebor itu apa? Ngeborong. Iya. Emang apa makanan apa sih itu? Apa aja, mau cemilan, cilor, kayak gitu-gitu yang cemilan-cemilan aja yang lucu-lucu. Di tahun 2022 ini apa aja sih yang capaiannya di kanan? Lika-liku dari kehidupan di 2022. Banyak banget lika-likunya, banyak banget ujiannya, dan aku bersyukur sama diri aku sendiri. Oh, ternyata aku bisa menghadapi semuanya. Terima kasih Natalie. Pas sampai ada komentar-komentar gitu gimana sih Kak nanggepin negatif gitu? Biarin aja udah. Kalau kita nanggepin satu persatu yang ada capek juga karena kan banyak banget. Ini apa nih? Apa nih? Tongsis ya? Gimana sih cara Ini kan karena kita kan saking deketnya sama Mas Faris gitu, kalau sampai ada netizen yang mengatakan bahwa sempat tinggal di serumah bareng lah apalah gitu, klarifikasi gitu. Karena aku udah bilang sama, aku udah ngasih tahu dari awal juga udah ngasih tahu kalau Faris ini kantornya itu dekat banget sama rumah aku. Jadi kenapa Mbak? Iya, deket banget sama rumah aku, jadi dia tiap hari harus mantau juga. Terus juga dia nggak bisa nggak ngelihat azam, nggak tahu sekarang udah terazam-azam dia. Iya gitu, jadi pulang kerja kalau nggak ada sidang, pulang kantor ke rumah gitu. Jadi komentar ini Azam, udah biarin aja, nggak apa-apa. Yang jelas kalau misalkan itu nggak benar, kenapa kita harus takut? Karena tadi si Angga juga bilang kan sebenarnya pengajar kayaknya lebih dekat Nggak tahu, nggak mau bahas yang lalu. Karena Bukan masa tapi lalu. kalau 2023 doain aja semoga semuanya baik-baik. karena tapi kalau Mas Faris sendiri suka kaget gak sih ngeliat komentar-komentar Oh iya, sorry. gimana gitu loh Kak? Nggak pernah kaget. Artinya sudah diajarin sama Kak Natalie bukan? Dia yang namanya? Dia yang menyabar-nyabari aku udah gitu aja menenangkan aku. Oh, karena kan benar nggak sih ya izin ke konsul dulu soal Kak Faris? Masa lalu biar berlalu. Yuk kita song-song masa depan. Jangan digituin dong.